Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Dalam episode kali ini menceritakan tentang Yeq yang akan membuat tim barunya dan juga identitas aslinya sudah diketahui oleh Guoguo. Oleh karena itu, mereka bersikeras untuk membuat tim baru agar bisa maju ke pertandingan liga. Tetapi pembuatan tim baru mereka tidak berjalan mulus, ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Di sini Han Wenqing terbayang akan Yeq yang akan kembali ke kompetisi sehingga ia menjadi tidak fokus di dalam pertandingan yang menyebabkan Sun Xiang agak lebih mendominasi. Namun ketika Sun Xiang berkata kalau Han Wenqing sudah tua dan sudah waktunya untuk pensiun sebagai senior, ia akan sangat malu kalau dia kalah di pertandingan kali ini. Jadi dia menunjukkan kemampuan seorang senior yang sebenarnya. Dan saat ditanyai wartawan, Sun Xiang tersinggung karena selalu dibanding-bandingkan dengan Yeq dan dia hanya beralasan hanya kurang beruntung pada pertandingan tadi. Lalu pertandingan selanjutnya antara penonton melawan pemain pro. Dari sekian banyak penonton akan dipilih satu untuk bertanding dengan salah satu pemain dari akademi di tim profesional. Dari sekian banyak penonton, ternyata secara kebetulan yang terpilih bermain adalah Little Tang. Sedangkan lawannya adalah salah seorang murid dari tim Excellent Era. Saat maju ke depan, diperlihatkan akun Little Tang baru mulai dibuat kurang dari sebulan yang lalu. Lalu saat pertandingan dimulai, bahkan calon pemain profesional pun sudah kewalahan melawan Little Tang. Melihat anak buahnya akan dikalahkan oleh pemula, diam-diam Sun Xiang maju untuk menggantikan posisi anak buahnya itu. Dan di sini Yeq juga tidak tinggal diam melihat perbedaan cara bermain yang sangat mencolok. Dia tahu kalau Sun Xiang yang menggantikannya di belakang. Lalu dia juga diam-diam menggantikan Little Tang untuk melawan Sun Xiang. Dan pertandingan berjalan sangat sengit. Sampai saat keduanya menggunakan ultinya. Dan tiba-tiba Sun Xiang sudah kalah. Lalu saat diperlihatkan tayangan ulangnya, ternyata Yeq mengganti arah serangan di saat yang sama. Dia menghindari serangan musuh dan itu adalah gerakan khas Yeq waktu dia masih aktif menjadi pemain profesional. Sesaat Yeq merasakan kembali suasana kemenangan saat masih menjadi pemain profesional. Sementara itu para wartawan yang melihat gerakan khas Yeq segera berlari ke tempat pertandingan, namun Yeq sudah tidak ada di sana. Dan Guoguo sampai di sini dia akhirnya sadar kalau ternyata Yeq penjaga warnetnya beneran Yeq yang ia idolakan selama ini. Dan juga diperlihatkan kalau kembalinya Yeq disambut baik oleh para kapten dari tim-tim besar. Balik ke Guoguo, di hotel dia berniat untuk menemui Yeq, namun karena sudah mengetahui aslinya Yeq, dia jadi salah tingkah sendiri. Lalu saat mereka kembali ke warnet, ada banyak sekali wartawan yang menunggu mereka dan refleks Guoguo langsung gercep melindungi Yeq.
Namun ternyata para wartawan itu cuma menumpang ngecas di warnetnya. Mereka menunggu Tao dan Sun Xiang yang datang ke kantor mereka. Karena kantor Excellent Era dengan warnetnya hanya depan-depanan, dan berita kemunculan YQ juga sampai ke komisaris Excellent Era. Kerumunan para wartawan di kantor Excellent Era membuatnya berpikir bahwa dia dan Tao telah membuat langkah yang salah dengan mengganti YQ. Di sisi lain, YQ karena penyamarannya sudah diketahui bosnya, dia bekerja menggunakan masker agar wartawan yang sering main di warnet Happy mengenalinya. Dan ternyata pancingannya berhasil. Saat wartawan menanyainya, YQ menyuruh wartawan itu untuk minta izin ke Guo. Lalu wartawan itu berusaha menceritakan asumsinya bahwa pekerjanya adalah YQ yang terkenal itu. Namun Guo berusaha menyangkalnya untuk melindungi penyamaran YQ. Sementara itu, Tao mengundang YQ ke kantor Excellent Era. Menyadari kesalahannya, dia meminta kembali YQ untuk kembali ke tim Excellent Era. Namun di sini YQ berkata kalau dia sudah mempunyai tim sendiri dan dia berencana akan kembali ke kompetisi. Karena sudah marah, diperlihatkan di sini Tao membuang semua komputer kenangan mereka bersama Sumukyu yang telah mengantar mereka menjadi seperti sekarang ini. Lalu adegan berpindah kepada kenangan YQ bersama dengan Sumukyu yang menciptakan Myriad Manifestation pertama kali. Diperlihatkan di sini YQ memang dari awal sangat menyukai kelas tanpa spesialis. Namun karena paksaan dari Tao, akhirnya Sumukyu mengurungkan niatnya untuk membuat senjata itu. Lalu dia menghapus semua material di dalamnya sehingga Myriad Manifestation Umbrella kembali ke level 1 dan dia taruh di box tua. Sumukyu bilang ke YQ kalau senjatanya itu gagal. Untuk meredam kemarahan YQ, dia bilang kalau mereka akan taruhan siapa yang menjadi pemain terbaik di antara mereka. Kelak dia akan memakai Myriad Manifestation Umbrella. Yang sekarang cita-cita YQ kesampaian. Untuk menggunakan senjata tanpa spesialis, dia juga menemukan sebuah buku milik Sumukyu di dalam komputer. Di dalamnya tertulis sebuah resep untuk menyempurnakan Myriad Manifestation Umbrella, yaitu dengan menyelesaikan sebuah quest untuk naik ke atas sebuah tower. Dan biasanya orang-orang yang sudah naik ke situ adalah akun-akun level dewa semua. Dan ditambah lagi di dalam quest itu dia tidak boleh sekalipun terkena serangan dari monster. Maka dari itu dia manjatin luar towernya. Diperlihatkan di sini YQ tampak kewalahan menyelesaikan quest itu. Di saat genting, beruntungnya dia mendapatkan skill baru. Dan dengan mudah dia langsung terbang menuju puncak. Balik ke cerita, di atas tower ternyata dia disambut oleh teman-teman lamanya dari tim-tim besar. Mereka sudah gak sabar untuk mencoba senjata YQ yang sudah sempurna. Sementara itu di warnet Happy, Guo yang mendengar rencana YQ untuk kembali ke kompetisi, dia merasa ingin dilibatkan di dalamnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, karena permainannya payah, dia tidak mungkin jadi anggota timnya. Lalu dia memutuskan untuk menjadi manajer tim. Di sisi lain, YQ juga meminta bantuan Sumucheng untuk mendaftarkannya di Liga Penantang. Jadi ini seperti liga di bawahnya Liga Utama untuk menjadi tim profesional sebelum masuk ke Liga Utama. Para tim e-sport harus menjadi juara satu di Liga Penantang dan tidak semudah itu juga untuk membentuk tim menuju kejuaraan. Mereka harus membuat guild terlebih dahulu dan mengumpulkan beberapa anggota. Lalu siangnya, YQ menemui kapten tim Tiny Herb untuk membicarakan evaluasi Yifan.
depan. Di sini Kapten Tiny Herb penasaran dengan tim baru Yeq, lalu Yeq mengajaknya untuk melihat-lihat warnet Happy yang akan menjadi markasnya kelak, sekalian memancing Guo untuk mengajukan diri menjadi manajer. Di sini Kapten tim Tiny Herb memanas-manasi Guo untuk mengajak Yeq masuk ke dalam timnya. Dia bersikeras untuk menjadi manajer tim baru Yeq, jadi Yeq mengetes Guo untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan awal. Lalu Guo merekrut anggota dengan memberikan hadiah untuk member baru yang join ke guild mereka. Setelah mendapatkan 300 anggota pertama, dia mendaftarkan guildnya untuk naik level, dan persyaratannya mereka harus menyelesaikan sebuah misi. Karena baru pertama kali diberi tugas profesional, dia meremehkan pekerjaannya. Namun di sini Guo tidak tahu kalau questnya ternyata mengalahkan bos yang hampir mustahil untuk dikalahkan dengan timnya yang sekarang. Dan lagi setelah Guo menerima quest itu, questnya harus diselesaikan dalam waktu 2 jam, dan kalau mereka gagal, guildnya akan dihapus. Karena nggak punya pilihan lain, mereka langsung memulai penyerangan. Dan seperti yang diperkirakan, penyerangan pertama mereka gagal. Di sini Yeq juga menyadari kalau serangan para anggota guild miss dengan disengaja. Dan ternyata memang benar kalau para anggota guild itu adalah ketua guild-guild besar yang menyamar untuk menggagalkan rencana Yeq dalam membentuk tim baru. Diperlihatkan di sini Guo sangat tertekan karena sebelumnya dia memang tidak pernah memikul tanggung jawab yang cukup besar. Lalu setelah Logi memperhitungkan sebuah taktik dalam waktu yang terbatas, mereka mencobanya lagi. Di sini Yeq sengaja memposisikan monster ke pojok agar serangan para anggota yang meleset mengenai tembok. Dan ternyata itu yang direncanakan oleh Yeq dan Logi. Di menit-menit akhir, karena tombaknya dihantam terus, sebuah bongkahan batu besar jatuh menimpa monster itu dan membuatnya mati seketika. Lalu mereka merayakan keberhasilan mereka. Balik ke Guo, diperlihatkan ini adalah benar-benar sebuah ujian untuknya. Lalu dia menunjukkan kepada Yeq bahwa dia benar-benar mendukung Yeq untuk membuat tim baru walau dia tidak dilibatkan sekalipun. Melihat ketulusannya di sini, Yeq memberitahu bahwa mereka menang dalam quiz build dan Guo secara ofisial diangkat menjadi manajer guild dan terbentuklah guild mereka yang bernama Tim Happy. Setelah itu Yeq menjebak ketua guild Blue Rain untuk datang ke warnet Happy untuk mengajari Guo agar lulus ujian sertifikasi sebagai manajer profesional. Lalu beberapa bulan kemudian waktu berlalu, member guild juga sudah bertambah dan saat libur semester, Bowzy, Little Tang, dan Yifan pamit untuk pulang kampung satu persatu. Lalu saat Yeq sedang berbelanja untuk liburan, datang seseorang yang mirip sekali dengan Yeq yang menggunakan dandanan sangat rapi. Di sini Guo langsung mendatangi Sumucheng dan bertanya-tanya apakah Yeq mempunyai kepribadian ganda. Dan ternyata dia adalah kembaran Yeq yang bernama Yexiu. Alasan kedatangannya adalah dia disuruh ayahnya untuk memujuk Yeq pulang dan ternyata Yeq berasal dari keluarga yang sangat kaya. Dan kebetulan guild baru mereka sedang mencari investor, jadi mereka menjebak kembaran Yeq untuk mendanai guild mereka.
台夸人就是不一样啊！你真舍得呀？管他工会的账号，岁岁有情商。没我想的那么糟。谢谢老板。Melihat saudaranya bahagia di sana, sudah yakin dan sudah mantap dengan pilihannya, kembaran Yekyu akhirnya pulang dengan membawa oleh-oleh mainan favoritnya dulu ketika masih kecil. 去哪儿？参加学校活动。Sementara itu di Excellent Era, Sun Xiang terus melatih ultinya setelah kekalahannya di pertandingan para bintang kemarin. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Guo akhirnya lulus dengan ujian sertifikasinya. Lalu Little Tang, Baozi, dan Yifan juga sudah balik dari kampung halamannya. Dan mereka merayakannya dengan makan-makan. Di sini secara ofisial para pemain tim Happy menyerahkan kartu akun mereka ke Guo untuk melantiknya menjadi manajer mereka. Dan mereka melanjutkan dengan menonton pertandingan Excellent Era melawan Thunder. Diceritakan tim Thunder ini adalah tim one man show karena hanya kaptennya Shao Xiqin yang terkenal sebagai satu dari 4 master taktis di Glory. Di sini diperlihatkan semua anggota tim lainnya tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mengikuti cara bermain kaptennya. Maka dari itu tim mereka berada pada peringkat terbawah. Dan karena kekalahan berturut-turut, Excellent Era membuat peringkat mereka juga menurun drastis dari yang tadinya juara menjadi peringkat nomor 2 dari bawah. Jadi pertandingan ini menjadi seperti pertandingan akhir dari kedua tim. Dan ternyata kalau salah satu dari mereka kalah, mereka akan terancam tergradasi di musim depan. Di sini karena lawannya peringkat paling bawah, Sun Xiang langsung menunjukkan jurus barunya. Jurus yang sama yang menjadi ciri khas Yekyu yang menegaskan bahwa dia bisa melakukan apa yang Yekyu lakukan. Namun lawannya kali ini adalah Shao Xiqin, satu dari 4 master taktis yang ketika mengetahui kelemahan lawan, dia akan memaksimalkannya secara optimal. Lalu diperlihatkan Sun Xiang harus membayar karena sudah pamer kemampuan. Sampai pertandingan berakhir dengan kekalahan Excellent Era yang membuat mereka harus turun ke Liga Penantang musim depan. Hasil tersebut juga membuat geram para fansnya. Dan diperlihatkan di sini hanya Sumu Cheng yang cukup mempunyai nyali untuk keluar dan meminta maaf kepada pers dan fansnya. Sementara itu, di sisi tim Thunder, di sini mereka bukan merayakannya, malahan Shao Xiqin kapten timnya mengundurkan diri karena diam-diam ternyata dia telah direkrut oleh Tao dari tim Excellent Era. Lalu untuk menghibur Sumu Cheng karena tengah melewati masa sulit, Yekyu mengajak Sumu Cheng pergi ke sebuah peta yang dibuat oleh Sumu Q. Dan tanpa disengaja, mereka berdua masuk ke sebuah bak yang di dalamnya terdapat tempat yang sangat indah. Ternyata bak itu memang sengaja diciptakan Sumu Q sebagai tempat tersembunyi di dalam game ini. Di sini Sumu Cheng bercerita kepada Yekyu bahwa di Excellent Era dia sudah tidak bisa menikmati bermain Glory lagi. Singkat cerita, saat Shao Xiqin join ke Excellent Era, diperlihatkan dia dan Sumu Cheng memang seperti sudah mengenal sejak awal. Dan kehadiran Shao Xiqin di timnya pasti akan memaksimalkan gaya bertarung para anggotanya, terutama Sun Xiang. Sementara itu di tim Happy, tibalah jadwal untuk para tim yang akan mendaftar di Liga Penantang. Di sini mereka bertemu dengan para atlet-atlet e-sport yang sudah terkenal, termasuk Excellent Era yang sudah didegradasi. Sementara Yekyu menemui Shao Xiqin dan mereka berbincang antar teman lama. Dan besoknya mereka langsung bersiap menuju ke pertandingan seleksi, di mana mereka harus melawan salah satu dari tim besar untuk diuji kemampuannya, dan lawan tim Happy kali ini adalah tim Tiny Herb. Karena Yifan adalah mantan anggota tim itu, dia tahu betul apa yang menjadi kelemahan tim Tiny Herb.
王爵需要 Ia berkata kalau tim Happy akan membutuhkan healer untuk mengalahkannya. Jadi mereka langsung ngelis 10 healer terbaik dan mereka memilih salah satu yang ahli dalam menghapus debuff. Just information, debuff adalah skill salah satu role yang mengurangi kekuatan musuhnya agar musuhnya dibuat lemah. Dan kebetulan yang dipilih adalah orang yang bernama An Wenyi. Diceritakan bahwa motivasi utama orang ini dalam bermain Glory adalah untuk menghasilkan uang. 这点资产跟流水。 Di sisi lain diperlihatkan Xiao Shiqin juga sudah mempunyai taktik untuk mengikuti pertandingan seleksi dengan kekuatan besar di tangannya sekarang. Balik ke tim Happy karena persiapan dan semangat untuk berkompetisi. Di sini YQ menunjuk Ivan sebagai wakil kapten dan menyuruhnya untuk mewawancarai An Wenyi. 队长， 那你为什么要抢？ Dan saat An Wenyi membahas gaji, YQ datang untuk mengetes kemampuannya. 那就跑过终点线，对手怎么关？炸呀！我还没准备好呢。都怎么样？ Dan ternyata dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk debuff. Namun kemampuan healing dan kesadaran situasinya sangat bagus. 加减时机不错， Diceritakan di sini, An Wenyi menggunakan joki untuk menjadi top 10 healer. 你这个金牌代打呢？谢了。 Dan para anggota tim Happy masih belum mengetahuinya. Akhirnya dia masuk menjadi anggota ke-6 tim Happy. 留下吧，还有球。 Lalu untuk melengkapi persenjataan An Wenyi karena modal mereka terbatas, YQ mengajak mereka untuk merampas dari player lain yang mati di penyerangan bos. Di sini untuk memecah belah lawan yang terdiri dari beberapa guild besar, YQ sengaja menyerang salah satu player agar keadaan menjadi kacau dan antar guild saling bertarung satu sama lain. 看我送给你以前的乱斗。哎，说什么平分野图棒？ Dan saat mereka sedang mengincar senjata untuk An Wenyi, ada seorang assassin yang menggunakan cara yang sama dengan mereka untuk mengambil senjata itu. 我就追。 Lalu saat YQ sedang mengejar assassin tersebut, diperlihatkan kemampuan assassin itu cukup mumpuni melawan YQ. Namun karena lawannya aktor utama yang sudah pasti menang. Di sisi lain, anggota tim Happy yang lain sudah ketahuan telah menyerang anggota guild-guild besar. Kecuali An Wenyi yang dari tadi hanya melihat keadaan di sana. Namun karena inisiatif Ivan, ia merasa harus melindungi An Wenyi dan mereka semua malah jadi ketahuan kalau satu tim. Jadi mereka langsung dikeroyok oleh para anggota guild. Diperlihatkan di sini, Ivan merasa beban seorang wakil kapten yang diberikan kepadanya terlalu berat sehingga dia jadi terlalu over dalam mengambil keputusan. Kegagalan itu juga menjadi titik di mana An Wenyi akan menyerah dengan tim Happy. Namun setelah berbincang-bincang dengan Guo karena melihat kekompakan dan usaha mereka dalam membangun tim, dia jadi mengerti motivasi dan visi misi dari tim tersebut. 怎么才算朋友？ Singkat cerita, datanglah jadwal pertandingan mereka dengan tim Tiny Herb dan film pun bersambung.